Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini masuk semua. Dino, kenapa dengan Dino? Sakit. Sakit apa? Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Seperti biasa, jargon sebelum memulai pembelajaran, pelajaran agama mudah. Siswa SMA Muhammadiyah bisa. Yes, yes, sukses. Ikutin ya. Pelajaran agama mudah. Siswa SMA Muhammadiyah bisa. Yes, yes, sukses. Sebelum Pak Jun membahas materi hari ini, ada yang ingat materi pekan lalu membahas tentang apa? Ya, silakan tentang. Ya betul, tentang kepemilikan dalam Islam. Terus ada berapa kepemilikan dalam Islam? Silakan angkat tangan, tahu? Ada nih, silakan. Ya betul, ada 4. Apa saja? Ya betul. Pak Jun ada pertanyaan masih mengenai materi pekan lalu. Siapa yang bisa langsung angkat tangan, nanti akan Pak Jun kasih. Ributlah sedikit meskipun itu permen 1 biji. Tapi jangan lihat permennya, tapi lihatlah isinya. Dan lihatlah mereknya. Permen Kiss ya. Misalkan Pak Ahmad sedang memancing ikan di laut. Kemudian Pak Ahmad memasak hasil dari ikan tersebut untuk dibagikan ke keluarganya. Nah, sebab kepemilikan ikan dari hasil tangkapan dengan memancing itu masuk dalam sebab apa istilahnya? Nah, siapa yang bisa? Nah, silakan tuh yang angkat tangan. Naomi. Apa? Ya betul, ihrazul mubahat. Tepuk tangan untuk Naomi. Mengenai materi hari ini, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, yaitu berkenaan dengan aktivitas seseorang yang lumrah dilakukan seseorang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, anak-anak sekalian, yaitu tentang materi seseorang yang biasanya itu aktivitasnya membersihkan lahan di hutan belantara, namanya seperti itu. Nah, kemudian setelah membersihkan lahan tersebut, ditanamilah, entah ditanamin jagung atau ditanamin sayur mayur. Sabu itu dilarang oleh agama kita atau oleh pemerintah, betul. Jadi lanjutan tadi yaitu ditanamin jagung atau sayur mayur. Nah, aktivitas tersebut seseorang membuka lahan di hutan tersebut, nah, merupakan aktivitas boleh apa tidak untuk kalian? Ini siapa yang tahu? Ya boleh, betul boleh. Nah, itu namanya apa? Aktivitas tersebut. Ada yang sudah membaca materi hari ini? Ya, silakan Naomi. Ya betul, menghidupkan tanah mati. Tanahnya mati? Bukan tanahnya mati. Nah, siapa yang bilang tanah kuburan? Nah,
Bukan seperti itu ya. Tanah mati itu bukan tanah kuburan. Kalau di kuburan itu tempatnya orang mati, bukan tanahnya mati kan enggak? Nah, mati tanahnya sih. Cuma dalam kaitan menghidupkan tanah mati itu adalah dalam Islam dikenal dengan Ihyaul Mawat. Nah, sebelum ke inti pembahasan, seperti tadi kalian sebutkan, aktivitas untuk hari ini yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama itu mengenai kompetensi dasar. Yaitu kompetensi dasar yang pertama memahami konsep kepemilikan harta dengan Ihyaul Mawat. Yang pertama. Terus yang kedua yaitu mempraktekkan Ihyaul Mawat dalam kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi. Nah, itu capaian yang harus kalian penuhi untuk hari ini. Terus selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama itu kalian harus bisa menjelaskan ketentuan kepemilikan Ihyaul Mawat. Terus bisa menyebutkan macam-macam kepemilikan lahan Ihyaul Mawat. Terus bisa menentukan pelaksanaan Ihyaul Mawat. Seperti biasa, tujuan dari pembelajaran hari ini atau materi yang kita bahas hari ini itu adalah bertujuan untuk satu, agar kalian bisa memahami definisi Ihyaul Mawat. Itu yang pertama, tujuan yang harus dikuasai setelah pembelajaran. Terus yang kedua yaitu kalian bisa menjelaskan dasar hukum Ihyaul Mawat. Apa sih dasar hukum Ihyaul Mawat itu? Kok tiba-tiba ada orang menghidupkan lahan mati, memanfaatkan lahan mati? Nah, itu ada dasar-dasarnya. Tujuan yang kedua yaitu. Terus yang ketiga yaitu kalian bisa menyajikan dalam bentuk konsep tentang Ihyaul Mawat. Terus yang terakhir, diharapkan kalian itu nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, dari tujuan-tujuan yang tadi Pak Jun jelaskan, yang tadi Pak Jun sebutkan, nah itu harus dicapai dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, dalam kegiatan pembelajaran hari ini Pak Jun akan membagi beberapa kelompok. Nah, Pak Jun membuat 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan tentang materi atau permasalahan yang Pak Jun berikan. Nah, pada akhirnya nanti tiap kelompok akan mempresentasikan ke depan secara perwakilan. Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Silakan Ibu kelompoknya. Ingat, dalam diskusi kelompok kalian harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Jangan keras kepala pupuk terhadap pendapatnya sendiri, tapi belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, setelah ini Pak Jun kasih permasalahannya, silakan diambil. Nah, itu akan dibaca dan didiskusikan. Nah, kalau sudah selesai diskusinya, silakan dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok terakhir kelompok C. Alhamdulillah kesemuanya sudah mempresentasikan. Nah, karena ini cuma ada 3 kelompok,
seperti Pak Jun tadi katakan bahwa siapa presentasinya yang lebih baik dari antara yang baik akan Pak Jun beri reward. Karena ini 3 kelompok, jadi semuanya baik. Cuma ada yang lebih baik dari yang lain. Karena yang terbaik itu dari kelompok B, silakan perwakilan dari kelompok B untuk maju ke depan lagi untuk menyimpulkan tentang materi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih atas penyampaiannya dan kesimpulannya. Nah, ini anak-anakku sekalian, pada kesimpulannya materi hari ini adalah tentang kepemilikan melalui Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad adalah upaya seseorang untuk membuka lahan baru atau upaya seseorang untuk membudidayakan lahan tersebut atas izin dari pemiliknya. Itu bisa kita lakukan dan bisa kita mendapatkan hasil dari Ihya'ul Mawad tersebut. Silakan bisa dijawab dengan langsung secara lisan ya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Semua? Ada yang belum paham? Paham semua, alhamdulillah. Senang Pak Jun kalau kalian sudah paham. Nah, kalau memang kalian paham semua, ada yang ditanyakan, Pak Jun yang akan tanya pada kalian. Aduh, ya untuk saja kalian paham sudah gitu. Nah, ini baik kelompok A, kelompok B atau kelompok C, silakan jawabnya langsung saja secara perwakilan. Nah, misalkan ilustrasi dari cerita, Tomoh itu menanam jagung di lahan yang dia buka pada minggu lalu, dan hasilnya itu dibuat beli sepeda motor, beli HP dan lain sebagainya. Cuma lahan yang dibuat Tomoh itu sebetulnya sudah berdampingan dengan lahan yang telah dibuka oleh Andi. Betulkah secara syariah apa yang dilakukan oleh Tomoh? Silakan. Ya, silakan kelompok C. Ya, betul. Kurang pas. Silakan kelompok A. Ya, betul. Nah, ini sudah mencapai 90%. Terus kelompok B. Nah, betul. Alhamdulillah, semuanya sudah betul. Itu penilaian secara lisan dan dijawab secara lisan. Terus yang kedua, yaitu penilaian. Nanti setelah pulang, kalian buat proyek. Tanya kepada tetangga atau saudara atau siapa saja yang membuka lahan atau orang yang mempergunakan lahan dengan mengambil hasil dari lahan tersebut. Buat secara portofolio. Paham ya? Alhamdulillah. Sebelum langsung tutup, perlu informasi saja bahwa pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa? Betul, kita akan membahas tentang akad. Akad itu apa? Nah, kita akan lanjutkan di materi pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan itu karena kesilapan dan kebenaran. Kalau ada yang itu datangnya dari Allah. Pada akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.